Aku adalah seorang pegawai bank. Aku bekerja di salah satu bank yang cukup besar. Bank ini memiliki 5 lantai dan kurang lebih ada 100 pegawai lainnya selain aku. Aku sudah bekerja di bank ini selama 10 tahun. 2 hari yang lalu, cabang bank kami kedatangan seorang pegawai baru. Dia masih muda. Namanya Citra. Pada hari itu Citra datang lebih awal sebelum bank dibuka. Dia terlihat sangat antusias saat bank dibuka. Aku memintanya melakukan beberapa hal. Aku tidak memberikannya yang terlalu berat, karena dia masih baru. Tapi dia menyelesaikannya dengan cepat, dan memintaku memberinya kerjaan yang lain. Aku sangat senang dia bekerja dengan semangat. Dia terus semangat bekerja sampai bank ditutup. Aku dan Citra bekerja di lantai 4. Bank tutup jam 3 sore. Aku masih menyelesaikan report pada hari itu. Jam 5 aku pulang. Tapi dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Lalu aku pamit duluan pulang karena pekerjaanku sudah selesai. Keesokan harinya, Citra tidak masuk kerja. Aku bertanya kepada rekanku, kenapa Citra tidak masuk kerja? Lalu rekanku bercerita, kemarin Citra ditemukan oleh satpam di lantai 4 sudah pingsan. Berkali-kali satpam menghampirinya. Satpam memberitahu kalau bank sudah mau tutup. Tapi Citra selalu berkata, sebentar lagi Pak, nanggung. Tidak tahu persis mengapa dia pingsan. Mungkin saja karena kelelahan. Kami juga tidak mendapat kabar darinya pada hari itu. Aku kebetulan hari ini mendapat banyak pekerjaan. Aku lembur hingga malam hari. Waktu itu sudah menunjukkan pukul jam 8 malam. Aku hanya sendirian berada di lantai 4. Satpam juga memberitahuku kalau bank akan ditutup. Aku sedang berada di posisi Citra kemarin. Tidak lama setelah satpam menghampiriku untuk ketiga kalinya, aku mendengar suara cicak di belakangku. Aku mengabaikan saja suara itu. Namun semakin lama aku merasa suara itu semakin dekat. Aku mengabaikannya dan berpikir itu cuma cicak doang kok. Dan aku meneruskan pekerjaanku. Kira-kira 1 menit, aku tidak mendengar suara cicak itu lagi. Lalu tiba-tiba suara cicak itu terdengar sangat jelas di depan telingaku. Kemudian aku menoleh ke belakang. Aku langsung teriak dan lari menuju lift yang persis di depan ruanganku saat itu. Aku tidak tahu apa yang kulihat. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak ada rahangnya. Seluruh matanya hitam, dan dia tersenyum padaku. Waktu aku sudah berada di dalam lift, aku menekan tombol menuju lantai 1. Aku sangat ketakutan pada saat itu. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya berpikir kalau lift ini berbunyi dan terbuka, aku akan lari keluar dan pulang. Kemudian saat lift berbunyi dan mau terbuka, aku menunggu persis di depan pintu itu. Setelah pintu lift terbuka, tiba-tiba semuanya menjadi gelap, dan aku pingsan.
Ternyata dari tadi lift ini tidak bergerak ke bawah, dan aku melihat sosok itu lagi, persis di depan wajahku. Dia berdiri di depanku sangat dekat dan hanya tersenyum. Saat aku tersadar, aku sudah berada di rumah sakit. Lalu aku berpikir, mungkin Citra juga mengalami hal yang sama dengan aku.